Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi kelas PSTIA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang PKM GT atau gagasan tertulis, yaitu dengan judul penyadaran lingkungan dan peran mahasiswa dalam mengatasi kualitas udara yang buruk, di mana diusulkan oleh saya sendiri, Alia Nanda. Saya Anissa Trihapsari. Saya Vanessa Nur Habibi. Dan saya Jenna Veronica. Baiklah, Kak. Kemudian selanjutnya ada lembar pengesahan, di mana di sini ada judul kegiatan, kemudian ada bidang kegiatan, kemudian ada data ketua pelaksana, anggota pelaksana ada 3 orang, kemudian dosen pendamping yaitu Ibu Resti Anissa, SST Mkom, beserta NIDN dan alamat rumah. Kemudian terdapat juga tempat tanda tangan. Selanjutnya ada daftar isi dan kemudian lanjut saja ke ringkasan. Oke, selanjutnya terdapat ringkasan. Penyadaran lingkungan dan peran mahasiswa dalam mengatasi kualitas udara yang buruk merupakan isu penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah ringkasan mengenai topik tersebut. Penyadaran lingkungan adalah pemahaman dan kesadaran individu dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam, termasuk kualitas udara. Penyadaran ini mencakup pemahaman tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak tersebut. Kualitas udara yang buruk merujuk pada kondisi udara yang tercemar oleh berbagai polutan, seperti partikulat, gas buang kendaraan, asap pabrik, dan zat kimia berbahaya lainnya. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Mahasiswa dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi sumber polusi udara dan melakukan solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini. Mahasiswa dapat aktif dalam kampanye lingkungan seperti penanaman pohon, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung kebijakan pro lingkungan. Mahasiswa dapat menggunakan transportasi publik, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk mempromosikan teknologi dan praktik ramah lingkungan. Mahasiswa dapat mempraktikkan gaya hidup berkelanjutan seperti pengurangan pemakaian plastik dan penghematan energi. Dengan peran aktif mahasiswa dalam mengatasi kualitas udara yang buruk, kita dapat mengharapkan pengurangan polusi udara, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan alam. Hal ini juga menciptakan generasi yang lebih sadar akan isu lingkungan. Secara keseluruhan, penyadaran lingkungan dan peran mahasiswa sangat penting dalam upaya mengatasi kualitas udara yang buruk dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya terdapat bab 1, pendahuluan. Dalam era modern ini, tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Perubahan dunia yang semakin cepat membuat perubahan lingkungan yang secara nyata dirasakan oleh kita semua, di mana salah satu isu paling mendesak yang mengancam bumi saat ini adalah masalah kualitas udara yang buruk. Pencemaran udara telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang sangat merugikan terhadap kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Pertumbuhan industri, urbanisasi pesat, dan penggunaan energi fosil yang berlebihan telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polutan udara berbahaya. Akibatnya, kualitas udara di banyak kota besar telah mencapai tingkat yang sangat buruk, mengancam kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan iklim global. Di tengah kekhawatiran ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengatasi krisis udara yang terus memburuk. Penyadaran lingkungan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memahami, mendalami, dan menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat. Dalam konteks ini, proposal ini bertujuan untuk merancang dan melaksanakan serangkaian kegiatan kreatif yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa, tetapi juga untuk mengunggah tindakan konkret dalam menghadapi krisis udara yang semakin memprihatinkan.
Semakin meningkat populasi manusia, semakin menyebabkan pembangunan rumah bertambah melalui pembukaan lahan baru yang tidak memperhatikan segi lingkungan sehingga tidak ada lahan bebas bangun atau lahan untuk tumbuhan hijau. Menurunnya tanaman di kota itu semua merupakan alasan terjadinya peningkatan polusi udara. Dampak pencemaran udara dalam bentuk partikel, debu, aerosol, timah hitam, dan gas menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkat dan jenisnya. Beberapa penyakit akibat pencemaran udara yang terkenal yaitu peradangan jaringan paru-paru, kelainan jaringan paru-paru, dan asma. Dalam menghadapi tantangan pencemaran udara, peran mahasiswa sangat vital. Mereka bukan hanya generasi penerus, tetapi juga pemimpin masa depan yang harus mempersiapkan untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak. Melalui upaya bersama, pengetahuan, kesadaran, dan tindakan nyata, kami percaya bahwa mahasiswa memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif yang akan berdampak jangka panjang pada kualitas udara dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dengan tekad dan kerjasama, kita dapat membangun masa depan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Selanjutnya pada bab 2 terdapat penguraian gagasan di mana pada poin pertama kami membahas tentang pencemaran udara. Udara adalah kumpulan atau campuran gas yang terbanyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan memungkinkan terjadinya pembakaran bahan bakar. Komposisi udara bersih sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat yang lainnya di seluruh dunia. Rata-rata persentase per volume gas dalam udara bersih dan kering yaitu nitrogen 78%, oksigen 20,8%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya 0,27%. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Menurut Chambers 1976, Damester 1991, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dengan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran udara adalah maksudnya maksudnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran udara itu dimasukkan dalam makhluk hidup zat energi tahu berubahnya tekanan lingkungan oleh kegiatan tahu aktivitas manusia atau proses dalam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Rusaknya atau semakin sempitnya lahan hijau atau perpohonan di suatu daerah juga dapat memperburuk kualitas udara di tempat tersebut. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan, akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang terjadi. Pencemaran udara dibedakan menjadi pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, seperti karbon monoksida. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer. Karbon monoksida termasuk terdapat pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Sedangkan pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Belakangan ini pertumbuhan keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global, perubahan iklim, dan ozon di stratosfer semakin meningkat. Selanjutnya pada poin kedua yaitu jenis-jenis pencemaran udara. Polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga terjadi di dalam ruangan. Polusi udara di dalam ruangan memiliki dampak yang telah berbahaya bagi kesehatan dibanding polusi udara di luar ruangan.
Selain itu, menurut United States Environmental Protection Agency atau EPA, polusi udara dalam ruangan 2-10 kali lebih berbahaya dibandingkan polusi udara luar ruangan. Padahal masyarakat menghabiskan waktunya sekitar 80-90% di dalam ruangan seperti rumah, kantor, restoran, dan lain-lainnya. Menurut United States EPA, manusia terpapar polusi udara dalam ruangan 2 hingga 5 kali lebih banyak, bahkan 100 kali lebih tinggi daripada tingkat polusi di luar ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat polusi udara di dalam ruangan, makin tinggi pula ancaman kesehatannya. Oleh karena itu, kualitas udara dalam ruangan merupakan faktor penting bagi kesehatan manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Indonesia berada pada peringkat kedua dalam kematian akibat polusi udara rumah tangga yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar padat. Polutan yang dihasilkan oleh bahan bakar tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi akibat adanya proses pembakaran yang tidak sempurna. Keadaan tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas udara. Jika kondisi rumah berupa fisik dan ventilasi tidak memenuhi syarat dan kurang memadai, serta tidak memiliki cerobong asap dapur, isu tentang polusi udara dalam ruangan berkembang pesat mengingat bahwa sebagian besar masyarakat menghasilkan lebih banyak waktunya di dalam ruangan. Polusi udara dalam ruangan diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar kerap terjadi di masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat pedesaan cenderung menggunakan bahan-bahan padat sebagai energi untuk memasak dalam menggunakan tungku atau kompor tradisional, sementara masyarakat perkotaan cenderung menggunakan bahan bakar tidak padat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis dampak penggunaan bahan bakar sebagai penentu kualitas polusi dalam ruangan terhadap kondisi kesehatan anggota rumah tangga, serta kualitas udara dalam ruangan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi faktor yang penting akan kesehatan manusia, yang dimana artinya bahwa kualitas udara dalam ruangan yang baik merupakan udara yang bebas dari iritasi, pencemaran, ketidaknyamanan, atau terganggu kesehatan penghuni. Lalu selanjutnya terdapat penyebab pencemaran udara, di mana menurut United States EPA terdapat 4 elemen yang mempengaruhi bagaimana kualitas udara di dalam ruangan, yaitu sumber pencemaran, heating ventilation, dan air conditioning system atau HVAC. Departemen Kesehatan menjelaskan bahwa pencemaran udara merupakan masuknya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam udara yang mempengaruhi kesehatan manusia. Definisi lain menjelaskan bahwa pencemaran udara akibat adanya bahan polutan pada atmosfer dengan konsentrasi tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer sehingga memiliki dampak terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Menurut National Institute of Occupational Safety and Health atau NIOS, terdapat 5 sumber pencemaran atau polusi di dalam ruangan, yaitu pencemaran berupa bahan-bahan pembersih ruangan, pestisida, asap, rokok, dan lain-lain yang berasal dari dalam gedung, pencemaran yang berasal dari luar gedung. Misalnya, gas, cerobong asap, atau gas buangan kendaraan bermotor. Pencemaran yang disebabkan oleh bahan bangunan seperti lem, fiberglass, asbes, formaldehyde, dan bahan lain yang menjadi komponen dalam pembentukan gedung, pencemaran akibat mikroba. Seperti jamur, bakteri, protozoa, dan mikro lainnya yang terdapat pada saluran udara dan kurangnya udara segar yang masuk akibat gangguan dan kurangnya perawatan ventilasi udara. Lebih lanjut, Tabel 1 berisi daftar penyebab polusi udara dalam ruangan. Pembakaran bahan bakar dalam rumah merupakan salah satu sumber terjadinya polusi udara dalam ruangan. Hal ini dikarenakan pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk pemanas ruangan dan memasak dapat menghasilkan nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, hidrokarbon, dan partikular. NOx terdiri dari gas nitrit oksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Menurut Fardias, kedua bentuk NOx memiliki dampak yang berbahaya bagi manusia. Dua komponen tersebut menunjukkan bahwa NO2 4 kali lebih beracun dibandingkan NO, meskipun NO tidak berbahaya dan tidak mengakibatkan terjadinya iritasi. Namun pada konsentrasi udara normal, senyawa NO dapat mengalami oksidasi yang lebih beracun. Sementara CO adalah polusi udara yang paling banyak dijumpai. Menurut Sudomo, CO terbentuk karena
Adanya proses pembakaran dari material yang berbahan dasar karbon secara tidak sempurna, seperti batu bara, kayu, bahan bakar minyak, dan zat organik lainnya yang digunakan sebagai pemanas, pembakaran sampah, serta proses industri. Menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala yang cukup berat, kerusakan sel otak, dan pusing, bahkan hingga kehilangan kesadaran. Terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur yang terdapat pada material mentah yang belum diolah, misalnya batu bara, tembaga, aluminium, minyak mentah, besi, dan timbal. Sumber sulfur di daerah perkotaan terdapat pada kegiatan pembangkit tenaga listrik. Sementara itu, partikulat merupakan salah satu parameter polusi di udara yang dapat memengaruhi gangguan pada sistem respirasi manusia. Lalu selanjutnya bab 3 terdapat kesimpulan. Polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga terjadi di dalam ruangan. Polusi udara di dalam ruangan memiliki dampak yang lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan polusi udara di luar ruangan. Polusi udara merupakan masalah serius yang sering dianggap remeh oleh manusia di muka bumi. Polusi udara adalah kondisi udara yang tercemar dengan adanya bahan, zat-zat asing, atau komponen lain di udara yang menyebabkan berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Kejadian-kejadian yang terjadi di alam seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan dengan sebab alamiah, pembusukan, nitrifikasi, serta denitrifikasi makhluk hidup dapat menyebabkan polusi udara. Akan tetapi, polusi udara lebih banyak berasal dari manusia seperti asap kendaraan bermotor, limbah industri, serta limbah rumah tangga. Polusi udara berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Polusi udara menyebabkan penyakit pernapasan, misalnya paru-paru, asma, hingga bronkitis. Selain itu, penurunan kesehatan dan kemampuan mental anak-anak serta penurunan kecerdasan atau IQ anak-anak dapat disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, seperti pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, hingga efek rumah kaca. Nah, untuk mengatasi masalah polusi udara, banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar bernilai oktan tinggi, melakukan penghijauan dan reboisasi, menghentikan pembakaran hutan, menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, memanfaatkan kendaraan umum, memakai kendaraan yang usianya maksimal 10 tahun, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada lembar tentang biodata kami. Dapat dilihat sendiri di file yang nanti kami bagikan. Nah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari kelompok kalian. Apakah ada yang ingin bertanya tentang judul yang kami buat? Halo kelompok kalian Anda, saya izin bertanya ya. Kan kalian sebagai mahasiswa yang berdaya, apa sih peran kalian untuk bisa mengatasi kualitas udara yang buruk, khususnya yang terjadi saat ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kami sebagai mahasiswa tentunya sangat memiliki peran untuk mengatasi kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar kami. Nah, mungkin salah satunya kami sebagai mahasiswa bisa melakukan kampanye tentang peduli lingkungan. Misalnya juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kualitas udara, karena kalau kita kualitas udaranya yang buruk pasti kita nanti akan berdampak pada kesehatan. Kemudian kita juga bisa melakukan seperti menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau mengurangi menggunakan kendaraan pribadi yang memiliki potensi untuk kualitas udara yang buruk, seperti misalnya kendaraan motor atau mobil kan itu memunculkan asap yang kotor. Jadi bisa dikurangi untuk menggunakan seperti sepeda atau menggunakan
kendaraan umum, jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Itu saja jawaban dari saya. Apakah terjawab? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.